Ya Bapak Ibu, sama-sama kita perhatikan. Materi ini adalah materi awal ya. Ini sangat penting bagi kita sebagai guru dan juga untuk siswa kita di sekolah ya. Dan bagi siapapun yang baik operator ataupun pekerja di bidang kelistrikan terutama ya. Itu kita harus memperhatikan terkait keselamatan dan keamanan. Bahwa di sebuah perusahaan ataupun di tempat kerja, manusia itu adalah investasi yang sangat mahal dan tidak ternilai ya. Jadi paling utama yang harus diamankan, diselamatkan ya itu adalah manusianya sendiri ya. Apalagi kita nanti akan lebih banyak berhadapan dengan sumber tenaga listrik ya, di mana sumber tersebut akan sangat berbahaya kalau kita tidak mengikuti prosedur yang ada ya. Jadi kita lebih memproteksi atau memperhatikan keamanan diri kita sendiri ya. Baik sebagai operator maupun nanti sebagai petugas untuk bidang ketenagalistrikan. Next ya. Ini judulnya psychological effect of the electricity ya. Jadi kita akan membahas bagaimana pengaruh fisik dari listrik terhadap tubuh kita ya. Di mana kita itu manusia kan ada yang gemuk, ada yang kurus ya. Itu sebenarnya kita memiliki nilai impedansi tubuh ya. Di mana hambatan manusia itu akan berbeda setiap orangnya dan dari penelitian rata-rata 1000 untuk hambatan tubuh manusia. Jadi itu termasuk internal impedansi ya of the human body, di mana impedansi antara dua elektroda ya, kontak dengan part ya, dari tubuh kita sudah jadi ada pada kulit ya. Nanti ada impedansi, itu ada impedansi kulit ya, dan juga ada impedansi human body. Itu dijelaskan dikatakan secara faktorial ya. Ada juga initial resistance of the human body. Jadi nanti kan ada resistansi kulit dan juga ada resistansi antara kulit dan bagian dalamnya. Ya. Dan katanya kalau antara warna kulit pun itu bisa berpengaruh ya. Dan ada yang putih, ada yang sama matang kan. Bahkan dari ukuran tubuh itu ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang kurus ya. Kira-kira di fenomena ini hambatan tubuh itu kira-kira kemungkinan hambatannya kalau yang kurus kering dengan yang gemuk ya, kira-kira itu hambatannya lebih besar mana? Iya, Bapak jawab aja. Menurut Pak Diki ya, kira-kira yang ukurannya gemuk dengan yang sangat kurus kering itu prestasinya kalau kita analisis ya, itu yang lebih besar prestasinya itu yang mana? Apakah yang ya, apa jawabnya? Ya, mohon izin menjawab, Pak. Ya. Dari saya pribadi, resistansi yang paling besar adalah yang orang gemuk. Yang gemuk ya? Ya. Oke. Alasannya Pak Diki? Alasannya yang pertama, ini menurut saya pribadi ya Pak ya. Karena orang gemuk itu cenderung banyak mengandung air. Air di situ apa? Plastik itu kalau sudah dekat dengan air maka
resistansi di situ. Ya, Itu, Pak. ya, Mungkin seperti itu, Pak. ya, alasannya kalau kita analogikan dengan air itu udah benar, tapi ini saya sedikit tanyakan juga ya. Berarti nilai resistansi air itu rendah atau besar? Resistansinya rendah, Pak, karena listrik itu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Rendah. Ya, artinya berarti kalau orang gemuk itu mereka nilai resistansi yang rendah kan, bukan tinggi ya. Ya, kita kan rendah ya. Terus antara laki-laki perempuan juga ada perbedaan ya. Jadi perempuan itu nilai R-nya lebih kecil dibanding laki-laki. Sehingga nanti kita akan jelaskan bahwa mulai berapa ampere arus itu mulai berbahaya bagi tubuh. Ya, kalau mulai dirasakan oleh tubuh kita itu 1 mA aja udah mulai terasa. Itu ada persepsi ya di pikiran, oh ini ada arus. Kalau mulai membahayakan tubuh, jantung itu ada di mulai 30 mA. Ya, itu secara umum ya. Tapi bahkan kalau untuk perempuan itu antara sekitar 25 sampai 29 ampere harus, karena lebih rendah ya, R-nya kan. Rata-rata 30 ya. Naik ya. Nanti untuk hipertensi silakan Bapak Ibu diskusi ya nanti. Jadi hipertensi dalam tubuh itu ada kulit dan juga ada bagian di dalam kulit. Kenapa? Karena dalam itu ada kandungan air. Kalau kulit kering dengan kulit basah, itu airnya pasti lebih tinggi yang kering kan. Karena basah ada unsur airnya. Makanya nanti juga kalau kita akan bahas tegangan aman AC dan DC untuk manusia. Ya. Jadi kalau tegangan aman AC di daerah kering untuk manusia itu maksimal 50 volt AC. Di atas itu berbahaya. Tegangan kita masuk ke rumah ini kan 220 volt. Berbahaya bagi kita. Ya, karena sudah melebihi 50 volt AC. Itu daerah kering. Kalau di daerah basah itu hanya setengahnya. 25 volt AC. Untuk DC, batas aman bagi tubuh manusia adalah 120 volt DC di daerah kering. Daerah basah 60 volt DC. Ya, kita mungkin kan di kehidupan kita lebih banyak bersentuhan kalau orang elektronik itu dengan misalkan tegangan baterai 12 volt C. Tapi kan kalau diserikan akan lebih besar ya. Kemudian tegangan-tegangan handphone juga kan paling sekitar 5 volt DC atau perangkat elektronik lain. Kan ada yang 6 volt, ada yang 12. Bahkan untuk power supply untuk otomasi ya, itu banyak yang 24 volt DC. Iya. Ya berarti kan masih aman bagi kita ya. Tapi kalau nanti udah 120 volt DC, daerah kering itu sudah bahaya. Ya, kita ini fenomena kelistrikan ya. Kita semuanya harus hati-hati terhadap listrik ya. Nah, ini ya main cause of electrical shock ya. Jadi penyebab apa namanya tersengat listrik kan. Ya kejutan kan kejutan. Pertama penyebabnya adalah nanti kita tidak mengikuti operasi mode operasi sesuai standar ya. Jadi itu sangat berbahaya ya. Itu paling banyak kita mungkin menyalakan mengoperasikan tanpa membaca manualnya ya, atau tanpa memperhatikan alat pelindung diri Pak, APD ya. Kita sembarangan operasikan listrik sehingga ini sangat berbahaya bagi kita. Ini malah paling sering ya. Kemudian masalah apa ya, kayak pengetahuan untuk mendapat informasi sekitar risikonya. Kan ada kalau orang mengetahui risikonya pasti kan hati-hati. Tapi kalau tidak ada informasi atau tidak mengetahui mengenai risiko listrik, nah itu mungkin bisa terjadi kecelakaan. Saat ini bagian kita pertama adalah untuk mengetahui risiko, kepedulian terhadap risiko listrik. Kemudian
mungkin prosedur yang tidak lengkap, ya. Kan seharusnya ketika misalnya kita memasang panel, mestinya memasang alat baru terakhir power supply. Kan kita masukin power supply dulu, kita pasang di panel ya, itu risiko tersengat listrik ya. Kemudian ada juga mungkin apa ya, training ya, cuman training untuk informasi terkait listrikan ya, bayar listrik. Jadi harus menerima pelatihan ya, walaupun singkat tapi kita tahu akan bayar listrik. Kemudian ada juga status materialnya, mungkin sudah rusak. Kalau kabel itu isolasinya sudah mulai menurun, dan kabelnya rusak, dipegang oleh kita, kan akhirnya kita custom. Pada bagian panel tertentu di mana ada arus bocor, walaupun secara indirect kontak, kita pegang panelnya, kita custom. Nah, karena masalah ini maka juga ada pengamanan, selain APD juga ada pengamanan di sisi sistem elektrikalnya. Ada namanya sistem proteksi. Ada mini circuit breaker, CB sebagai pengaman arus hubung singkat ya, juga sebagai pengaman beban lebih saat terjadinya hubung singkat atau beban lebih. Seperti di rumah kita kan, bebannya lebih, trip. Hubung singkat juga trip. Hubung singkat secara magnetik, kalau beban lebih, thermal. Dirasakannya. Nah, untuk manusianya, apakah kita memegang panel secara indirect ya, atau bodi motor, bodi panel, atau kita memegang langsung pada pasarnya. Baik, nah, itu berarti sudah mengamankan. Itu namanya palingnya residual circuit breaker. Pengaman harus bocor. Ini penting. Jadi di rumah kita semestinya sudah terpasang semua perangkat proteksi selain MCB, yaitu RCCB, karena sangat vital ya untuk mengamankan saat terjadinya kita tersengat listrik, baik indirect ya, pemegang bodi peralatan, maupun direct langsung terlepasan. Nah, bagaimana di rumah-rumah Bapak Ibu? Di sekolah sudah dipasang RCD? Untuk sekolah saya pribadi, khususnya di SMK sampai ini Pak ya, itu sudah menerapkan SOP, baik itu sistem tenaga listriknya maupun instalasi setiap ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita, Pak. Ya, terima kasih Pak. Dan juga mohon disampaikan juga pada warga sekolah dan juga warga masyarakat di sekitar ya, apa pentingnya sistem keamanan listrikan ya, terutama bagi kita sebagai manusia ya. Ini ketika tersengat itu kan biasanya kan sampai mungkin bagian kulit yang gosong, terbakar atau merusak bagian kulit ya. Dan juga ketika kita nanti mengoperasikan peralatan wajib menggunakan APD. Masuk perangkat untuk mengamankan muka juga kalau ada percikan listrik ya. Jadi mungkin ada, kalau apalagi kalau sudah kerusakannya di bagian dalam ya, bagian organ tubuh itu sudah sangat berbahaya ya. Tapi umumnya kan mungkin bagian kulit, ada mungkin bagian mata, tangan kan, dan juga kita sentuhan listrik kan tergantung 3 faktor. Pertama, eh, besarnya arus. Semakin besar kan semakin berbahaya. Itu melebihi 30 mA ya. Kemudian yang kedua, lamanya. Waktu saat kita memegang bagian yang berarus. Semakin lama tidak lepas, itu bahaya. Yang ketiga, besarnya bagian tubuh kita yang melakukan kontak dengan bagian listrik. Sekarang apakah hanya telunjuk sedikit ya, atau bagian semua tangan memegang, itu efeknya akan lebih besar. Jadi dari volume atau luas kontak yang bersentuhan. Makanya umumnya kan kita dalam menggunakan telunjuk kan refleksnya pasti telunjuk itu narik. Ya, kalau kita tersengatnya bagian telunjuk, mungkin kita bisa melepaskan. Tapi yang bahaya
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu guru peserta diklat ketenaga listrikan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ya, karena kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul ya dalam satu ruang metaverse ini dari sekolah masing-masing ya, baik itu satu provinsi di Jawa Barat maupun di luar provinsi Jawa Barat. Ini nanti akan saya pandu terkait jalannya pretest dan juga post-test. Ya. Jadi saya akan tunjukkan teknis-teknis apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang ya pada saat mengerjakan ujian pre ataupun post-test yang nantinya kita kerjakan secara bersama-sama serentak gitu. Saya Muhammad Dedi Alfiansa selaku instruktur ya pada kelas hari ini terkait materi diklat, yaitu yang pertama judulnya itu Safety and Security. Nanti diminta untuk mengisi soal-soal ya sebanyak 30 soal ya. Dengan sifat soalnya itu multiple choice ya, ada 3 sampai 4 kunci jawaban ya, atau 4 opsi jawaban yang bisa dipilih salah satu atau bahkan ada yang bisa dipilih lebih dari satu itu. Nah, untuk menghemat waktu ya, ini kemungkinan semua peserta dari masing-masing provinsi ya juga sudah hadir di sini. Sembari menunggu yang lain, saya akan presentasi terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Nur Iksan. Hadir, Pak. Oke, baik. Yang kedua Bapak Firman. Hadir, Pak Diki. Mohon duduk yang rapi, Pak. Avatarnya memang Selanjutnya Bapak Arif gimana? Hadir, Pak. Hadir. Ibu Asa. Sekali lagi Ibu Asa, apakah hadir di ruangan? Hadir ya. Selanjutnya Asa hadir, Mas. Oh ya, terima kasih atas konfirmasinya. Selanjutnya Bapak Andi. hadir, Pak. Oke. Selanjutnya ada Ibu Nanda. Ya, Pak. Selanjutnya Bapak Panji. Hadir, Pak. Oke, baik. Bapak Jaya. Hadir. Oke, Bapak Jaya hadir. Bapak Deren. Apakah ada di ruangan? Bapak Deren. Ron. Masih login itu. Oh, oke. Ya, masih login ke lobby ya. Oke, terima kasih. Ya, saya rasa lengkap untuk semua pesertanya ya dari masing-masing sekolah. Untuk langkah awal ya, saya akan menunjukkan hal teknisnya. Yang pertama ya, coba Bapak dan Ibu guru itu masuk ke link yang sudah saya bagikan ya via tautan di samping ya, melalui layar proyektor ini ya, bisa diklik terlebih dahulu ya melalui open link. Silakan dicoba terlebih dahulu. Sudah open link ya, saya rasa Bapak Ibu guru sudah paham mengenai ketentuan-ketentuan ataupun peraturan yang ada di ruang metaverse ini, khususnya untuk ujian ya, baik itu share screen ataupun yang lainnya. Nah, silakan di opening terlebih dahulu pada proyektor di sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada soal. Selanjutnya jika sudah di opening atau dibuka pada tab baru, silahkan Bapak Ibu share screen ya. Dan pilihan opsinya yaitu entire screen seperti itu. Tanpa menggunakan entire screen karena untuk menghindari kecurangan saat kita melaksanakan ujian. Jadi di sini Bapak Ibu guru sudah populer ya dengan penggunaan share screen melalui media metaverse ini.
mungkin ada yang kesulitan, peserta yang lain bisa membantu untuk entire screen-nya. Oke, sambil saya berkeliling untuk melihat progres apakah sudah. Oke. Silakan Bu Nanda. Diarahkan ke link pretest. Firman. Cukup kucing. Oke, sudah share screen semua. Oke, Pak Panji ya. Tadi ada kesalahan teknis ya. Oke, baik. Ya, semua sudah membuka screen ya. Kita fokus ke screen-nya masing-masing. Dan bila sudah ya, sebelum kita memulai ya, kita berdoa terlebih dahulu agar nilai yang kita dapatkan nanti bisa maksimal. Amin. Silakan untuk berdoa. Oke, selesai. Saya instruktur di sini ya, saya mengucapkan selamat mengerjakan dan semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Silakan Bapak Ibu. Di situ ada email ya, ada email kedua kalinya untuk dari segi pendataan ya. Ini saya sambil berkeliling melihat screen dari masing-masing Bapak Ibu guru. Silakan. Ini adalah soal pretest ya, tentang safety and security. Ini ya, siapa yang peringkat 1 dan seterusnya ya, bisa dilihat ya. Untuk peringkat 1 bisa mendapatkan motor ya, bisa di-download sendiri di 3D model. Motor tanpa kontak, Pak. Bapak saya di sini ada orangnya, Bapak saya avatarnya. Lift barusan, Pak. Ambil motor mungkin. Oke, di sini ya, ini hasil perankingan sementara untuk pretest. Ini tidak akan mempengaruhi kelulusan ya, nanti akan ada lagi post test ya. Setelah pelatihan, setelah diklat, nanti akan ada post test.
Oke, untuk rankingan tidak ada masalah ya. Kita mengerjakan semua dengan total nilai masing-masing individu ada yang sama, ada juga yang berbeda. Di sini ada yang paling tinggi 51 seperti itu. Nah, setelah kegiatan pentas ini, silakan Bapak Ibu guru untuk mengikuti sesi diklat bersama ya dengan judul Safety and Security. Nanti kita lain waktu kita kembali lagi ke ruangan yang sama untuk melaksanakan post test Safety and Security sebagai final exam daripada mata diklat yang kita jalankan bersama. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya atas kehadirannya melalui avatar ya dan juga dari sekolah masing-masing baik itu di satu provinsi ataupun di luar provinsi ya. Lagi nanti akan kita bertemu lagi lain waktu di ruang yang sama dengan judul ya, judul tes yang berbeda yaitu post test begitu. Baik, saya cukupkan sampai di sini ya. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, ya Bapak Ibu guru peserta diklat ya, mata diklat Safety and Security ya, program keahlian ketenaga listrikan. Kita kembali lagi ya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pretest dilanjutkan dengan sesi diklat atau sesi pelatihan. Nah, pada kesempatan yang terakhir ini ya, kita sama-sama dalam satu ruangan lagi, tapi untuk mengerjakan soal yang berbeda ya. Kemarin kan dalam satu ruangan mengerjakan pretest ya. Di sini kita akan mengerjakan soal post test. Jadi yang ada di diklat, materi-materi diklat ini akan diujikan lagi ya dengan post test untuk mengetahui ya, untuk mengukur ya apakah pengetahuan Bapak Ibu guru itu sudah terangkum ya, terangkum atau masih ada yang kurang seperti itu. Nah, untuk menghemat waktu saja ya, dan juga untuk menghemat bandwidth dari masing-masing Bapak Ibu guru, silakan mengeklik tautan yang ada di sebelah kanan proyektor ini. Ya, nanti akan ada arahkan kursor ya ke proyektor, akan ada open link, diklik saja, akan diarahkan ke tab baru yang isinya soal-soal post test tenaga listrik. Silakan. Kemudian saya lanjutkan, jika sudah membuka tab baru yang isinya post test, Bapak Ibu guru bisa klik share ya, di fitur metaverse-nya, itu dipilih yang screen, kemudian pilih fitur yang entire untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang kita tidak inginkan bersama. Nah, silakan. Saya rasa cukup paham ya, karena kita sebelumnya juga sudah diajarkan ya bagaimana cara opening soal sekaligus entire screen. Ya, silakan dicoba dulu, mungkin ada yang lupa atau ada yang kesulitan bisa dibantu oleh peserta sebelah kanan kirinya. Itu. Oke, mungkin. Ini untuk jumlah peserta tidak ada perubahan, baik yang mengikuti pretest dan juga post test, ini pesertanya sama. Baik, setelah melakukan entire screen, tab soal post test sudah dibuka. Maka silakan diisikan identitas atau biodata dari masing-masing Bapak Ibu guru ya, sekaligus nama instansinya, email, dan lain-lain itu bisa diisikan lalu ke mengerjakan post test. Ya, sebelum kita mengerjakan soal post test ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa. Oke, selesai. Baik, selamat mengerjakan post test Bapak Ibu. Nanti akan ada hasil perankingan ya. Akan saya share pada sesi akhir ya.
ujian postes. Silakan, silakan. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu hasil perantingannya. Antara titik urutan pertama ada Bapak Panji, ya, total nilai sekian. Kan lihat untuk rankingannya sebagai acuan saja nilai akhir ya daripada kegiatan kita yang ada di program keahlian tenaga listrik ini. Silakan. Oke, kita sudah mengetahui nilainya semua ya. Silakan untuk kembali. Saya akan cerita sesi penutupan ya untuk kegiatan ujian post test safety and security ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya pada seluruh peserta diklat ketenagaan listrikan ya, dengan mata diklat safety and security pada masing-masing provinsi ya, khususnya yang ada di masing-masing sekolah. Ya, semoga diklat yang kita jalankan ya baik mulai dari PTS hingga post yang sekarang sudah kita laksanakan bersama mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ya. Saya mewakili instruktur dari departemen bila ada kata-kata yang salah saat mengajak Bapak Ibu atau memberikan ya pengetahuan yang ada salah, saya ucapkan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, akhir kata ya, selamat melanjutkan pendidikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.